Tapi kalau bakmi tadi, bakmi tadi itu, kalau yang bakmi tadi, ya itu nyindir itu. Jadi bukan maksudnya itu endorse enggak? Oh enggak. Orang saya lagi lewat tiba-tiba, loh itu kok namanya Felix gitu kan? Gitu aja. Oke. Sekarang di dunia nyata sesungguhnya, Anda sibuknya apa aktivitasnya? Well, tadinya, jadi ini cerita sedikit hidup saya. Jadi saya panjang dong. Enggak sih, kan sedikit. Kalau kan sedikit, kalau banyak ya panjang. Jadi saya tadinya enggak full time di sini, Mas Rizky. Maksudnya di saya bekerja di perusahaan Jepang. Di sini itu di mana maksudnya tadi? Di sini sebagai abu janda. Saya enggak full time jadi abu janda. Hah? Abu janda itu profesi? Gini, gimana? Biar saya ceritakan. Mas Rizky kan tanya di kehidupan nyata saya ngapain. Apa kegiatan? Saya tadinya nggak full time di sini. Saya tuh tadinya kerja di perusahaan Jepang. Oke. Lalu ketika saya abu janda mulai abu janda nih, si tokoh fiksi yang saya ini kan, saya perankan ini. Ketika dia udah mulai popularitas, ketahuan sama bos saya yang orang Jepang. Terus waktu itu saya ditanya sama dia, kamu mau pilih karir kamu, apa mau pilih abu janda? Saya bilang saya pilih abu janda, saya resign. Dan alhamdulillah sekarang saya udah full time di sini. Saya sekarang motivator. Motivator. Jadi saya ya suka diundang jadi pembicara di sini. Kemarin saya baru diundang di Jepang. Gimana ya kalau di dunia sosial media memprovokatif, di sisi lain Anda motivator? Saya adalah provokator. Saya adalah provokator yang memprovokasi orang untuk cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta keberagaman, cinta perbedaan. Memang banyak kantor-kantor yang, berarti banyak kantor-kantor yang menurut Anda nggak cinta Pancasila gitu? Oh enggak, spesifik kubu yang saya sindir ini, spesifik kubu yang sering saya mention ini, mereka memang punya masalah dengan Pancasila, mereka punya masalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kan menurut bukan menurut saya. Ya kan kalau ditanya kelompok sana kan enggak juga. Kelompok sana kan juga tidak. Sekarang gini aja gampang. Kenapa dibubarin pemerintah? Udah gitu aja. Lah itu kan ormas. Lah, memangnya itu kok yang aku hadap-hadapan. Aku spesifik hadap-hadapan nggak sama semua umat muslim. Mereka mengopinikan seolah-olah saya berhadapan dengan semua umat muslim. Ngomong-ngomong belum pernah ketemu dengan kelompok itu ya? Hanya di sosmed saja ya? Belum pernah ya? Ya Mas Rizky, kita nih hidup di zaman, hidup di zaman now ini. Ketika orang ini menurut riset loh, orang tuh menghabiskan waktu di media sosial lebih banyak. Pergi kantor dia buka, sampai kantor dia buka, makan siang dibuka, pulang kantor di jalan dibuka, mau tidur dibuka, bangun pagi melek dia buka lagi. Iya, ini saya baca nih kalau dari catatan saya di sini, Anda justru stres kalau nggak internetan ya? Ya. Zaman now banget, zaman now. Jadi nggak ada kuota, nggak ada wifi, pusing. Lebih tepatnya nggak ada internet. Kalau kuota masih kebeli, cuma maksudnya yang saya ini nggak bisa hidup tanpa internet. Saya butuh YouTube, saya butuh Facebook, saya butuh semuanya. Saya butuh semuanya. Saya anak zaman now yang memang nggak bisa hidup tanpa internet. Jadi kerjaannya cuma internetan. Ya itu tadi. Abu Janda pegiat media sosial. Iya, makanya di situ saja ya. Fokus saya full time, tapi yang tadi Mas tanya. Bisa dari rumah ya, di mana saja bisa. Di mana aja. Ya udah. Sekarang pakai handphone sekarang udah cukup kok. Apakah pakai Android yang sudah segede-gede gini? Itu saya bisa edit video, saya bisa bikin meme cukup dengan modal handphone doang. Mobile sekali, Mas. Mas, di e-talk show ini kita banyak ada challenge, kemudian kita akan bisa juga mengundang yang bisa membaca dari tulisan tangan seorang abu janda. Sesungguhnya abu janda ini kayak apa sih? Ya, saya panggilkan tamu saya, Pak Hisham. Pak Hisham ini Mas Abu Janda kalau belum kenal adalah pakar semiotika. Oh, siap. Gitu. Apa itu, Pak? Ya. Ini nah, kalau ini, ini harus pakar kenalin juga apa? dong. Ini pakar apa? Kalau ini? Kayaknya pakar cinta tapi gagal cinta terus.